Kisah ini berawal dari seorang wanita bernama Nina yang berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Kehidupannya penuh perjuangan. Setelah bercerai dari suaminya yang tidak bertanggung jawab, Nina memutuskan untuk kembali merantau ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita. Dengan harapan membangun hidup baru dan membiayai pendidikan anaknya, Nina meninggalkan tanah air dengan hati yang penuh tekad. Namun, kenyataan yang menantinya jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Di sebuah pagi yang dingin di pedesaan kecil, Nina berdiri di depan rumah orang tuanya, memandangi anak sematawayangnya yang tengah bermain di halaman. Air mata menetes perlahan di pipinya. Keputusan untuk meninggalkan anaknya lagi setelah perceraian adalah hal yang paling berat dalam hidupnya. Namun, kenyataan hidup tidak memberinya banyak pilihan. "Nak, Mama pergi agar kamu bisa sekolah, agar hidup kita tidak seperti ini terus," bisiknya pelan, meski anak kecil itu tak sepenuhnya mengerti. Setelah bertahun-tahun menjalani rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran dengan suaminya, Nina akhirnya memberanikan diri untuk bercerai. Tapi perceraian itu hanya menyisakan beban lebih berat. Tak ada sumber penghasilan, utang yang menumpuk, dan stigma dari tetangga yang terus membicarakannya. Ia menjadi pusat perhatian di kampungnya, bukan karena rasa hormat, tetapi karena rasa kasihan bercampur cibiran. Tekadnya untuk pergi ke Arab Saudi menjadi keputusan terakhir yang diambil dengan harapan hidupnya akan berubah. Di perjalanan menuju bandara, Nina duduk termenung di bus yang penuh dengan orang-orang yang memiliki mimpi serupa. Ia memandang keluar jendela, menyaksikan pemandangan desa yang perlahan berubah menjadi kota besar. Perasaannya campur aduk antara takut dan optimis. Ia mengingat pengalamannya bekerja sebagai TKW beberapa tahun lalu, sebelum pernikahan yang menghancurkan hidupnya. Kali ini, ia bertekad bahwa segala sesuatu akan berbeda. "Aku harus kuat," gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Setibanya di Arab Saudi, Nina disambut oleh agen penyalur yang membawa dirinya ke rumah majikan barunya. Bangunan besar dengan pagar besi tinggi berdiri megah di hadapannya. Ia merasa kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan kemewahan yang terpampang di depannya. Namun, ketika pintu rumah terbuka, seorang pria paruh baya dengan senyum ramah menyambutnya. "Selamat datang, Nina. Saya Ahmed, dan ini istri saya, Fatima," ucapnya dalam bahasa Inggris yang cukup jelas. Fatima adalah seorang wanita anggun dengan kerudung yang melingkari wajahnya. Ia tersenyum lembut pada Nina, memperkenalkan dirinya dengan nada yang hangat. Nina sedikit terkejut. Pengalamannya sebelumnya bekerja dengan majikan yang kasar membuatnya tak menyangka akan disambut dengan keramahan seperti ini. "Semoga mereka benar-benar orang baik," harapnya dalam hati. Hari-hari pertama Nina di rumah besar itu terasa menenangkan. Tugas-tugasnya sebagai asisten rumah tangga dilakukan dengan cekatan, dan Fatima selalu memastikan ia tidak terlalu kelelahan. "Kamu bekerja dengan baik, Nina. Terima kasih atas semua bantuanmu," kata Fatima suatu hari, membuat Nina merasa dihargai. Namun, meski Fatima terlihat baik, Nina merasa ada sesuatu yang aneh dengan Ahmed. Pria itu seringkali memperhatikannya terlalu lama, bahkan dalam hal-hal yang seharusnya biasa saja. Saat Fatima harus bepergian untuk mengurus keluarganya di kota lain, Nina seringkali hanya berdua dengan Ahmed di rumah besar itu. Meski ia merasa tidak nyaman, Nina tidak pernah menunjukkan rasa curiganya. Ahmed tidak pernah melakukan hal yang melanggar batas, tetapi sikapnya yang terlalu perhatian membuat Nina bingung. Setiap kali Ahmed memuji pekerjaannya atau memberikan senyum yang terlalu hangat, Nina hanya bisa menunduk sambil berkata, "Terima kasih, Pak." Di malam sebelum Fatima berangkat untuk perjalanan jauh, Nina mendapati dirinya berbincang dengan majikan wanitanya di dapur.
Fatima bercerita tentang kehidupan pernikahannya dengan Ahmed, bagaimana mereka saling mendukung di masa-masa sulit. Ahmed itu suami yang baik, meski terkadang ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, kata Fatima sambil tertawa kecil. Nina hanya tersenyum, tetapi ada perasaan tidak nyaman yang mulai tumbuh di hatinya. Saat Nina mengantar Fatima ke mobil pagi itu, Fatima memeluknya dengan lembut dan berkata, "Tolong jaga rumah ini ya, Nina. Ahmed juga butuh bantuanmu." Kata-kata itu menggema di kepala Nina saat ia melihat mobil Fatima menjauh dari halaman rumah. Rumah besar itu kini terasa jauh lebih sunyi, dan Nina tahu bahwa sesuatu yang tidak biasa mungkin akan segera terjadi. Di kamar tidurnya malam itu, Nina merenungkan perjalanan hidupnya sejauh ini. Apakah keputusan untuk kembali ke Arab Saudi adalah hal yang benar? Ataukah ia akan kembali menghadapi takdir pahit seperti sebelumnya? Nina menarik selimut, menutup matanya dengan perasaan berat. Namun, ia tahu satu hal, hidupnya akan berubah di rumah besar ini, entah menjadi lebih baik atau justru semakin hancur. Kesunyian mulai menyelimuti rumah besar itu setelah kepergian Fatima. Nina tetap menjalankan tugasnya dengan tekun, tetapi suasana rumah yang biasanya terasa hangat kini berubah menjadi dingin dan penuh ketegangan. Ahmed, yang biasanya sibuk di ruang kerjanya, mulai lebih sering berada di sekitar Nina. Pria itu selalu muncul tiba-tiba, entah di dapur, ruang tamu, atau taman belakang, dengan alasan yang terkesan dibuat-buat. Pada awalnya, Nina menganggap semua itu hanya kebetulan. Namun, lama-kelamaan, kehadiran Ahmed yang begitu sering terasa seperti sebuah pola. "Kamu bekerja keras sekali, Nina. Kamu benar-benar berbeda dari pembantu sebelumnya," kata Ahmed suatu hari saat ia membantu Nina mengangkat keranjang cucian. Nina hanya tersenyum canggung dan berkata, "Terima kasih, Pak." Tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Godaan itu dimulai dari hal-hal kecil. Ahmed kerap memuji Nina secara berlebihan, seperti menyebut wajahnya yang cantik meskipun ia sedang berkeringat setelah membersihkan lantai. Suatu ketika, Ahmed bahkan memberinya hadiah kecil berupa parfum mahal, alasan yang diberikan adalah karena Nina bekerja dengan sangat baik. "Anggap saja ini penghargaan dariku," katanya dengan senyum lebar. Nina mencoba menolak, tetapi Ahmed bersikeras, dan akhirnya ia menerimanya dengan rasa bersalah. Pada suatu malam, saat Nina sedang membereskan meja makan, Ahmed tiba-tiba muncul di belakangnya. "Nina, kamu tahu tidak? Ada sesuatu tentangmu yang membuat rumah ini terasa lebih hidup," ucapnya dengan nada lembut. Nina menahan napas, merasa dadanya sesak oleh campuran rasa cemas dan bingung. Ia tahu kata-kata itu tidak pantas diucapkan oleh seorang majikan, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus merespons. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Pak," jawab Nina pelan sebelum buru-buru meninggalkan ruangan. Hari-hari berikutnya, Ahmed menjadi semakin berani. Ia sering mencari alasan untuk berada di dekat Nina. Jika sebelumnya ia hanya mengobrol ringan, kini ia mulai menyentuh bahunya dengan alasan memberi semangat atau membantu Nina saat membawa barang berat. Sentuhan-sentuhan kecil itu membuat Nina semakin resah, tetapi ia tidak berani mengeluh. Ia takut kehilangan pekerjaannya, dan lebih dari itu, ia tidak tahu bagaimana Fatima akan bereaksi jika ia melaporkan perilaku Ahmed. Di balik kegelisahannya, Nina merasakan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan, hatinya mulai lemah. Perhatian yang diberikan Ahmed terasa seperti sebuah pelarian dari kehampaan yang selama ini ia rasakan. Kehidupannya yang penuh kesepian setelah perceraian dan rasa tidak dihargai di kampung halaman membuatnya mulai menikmati perhatian dari Ahmed, meskipun ia tahu itu salah. Suatu sore, saat Nina sedang menyapu halaman belakang,
Ahmed mendekatinya dengan segelas jus dingin. "Kamu pasti lelah. Minum dulu," katanya. Nina ragu sejenak, tetapi ia menerimanya. Saat ia duduk di bangku taman, Ahmed mulai berbicara tentang hidupnya. Ia bercerita tentang tekanan pekerjaan, bagaimana ia sering merasa kesepian meskipun hidup dalam kemewahan. "Kamu tahu, Nina, kadang saya merasa tidak ada yang benar-benar peduli dengan saya," ucapnya dengan nada sedih. Kata-kata itu menyentuh hati Nina. Ia tidak menyangka seorang pria seperti Ahmed, yang memiliki segalanya, bisa merasa kesepian. Entah bagaimana, percakapan itu membuat Nina merasa terhubung dengan Ahmed. Malam itu, Nina merenung di kamarnya. Hatinya dipenuhi kebingungan dan rasa bersalah. Ia tahu perhatian Ahmed melampaui batas seorang majikan, tetapi ia juga tidak bisa memungkiri bahwa perasaan itu telah menggerakkan sesuatu dalam dirinya. Klimaks terjadi pada suatu malam ketika listrik di rumah padam karena gangguan teknis. Rumah besar itu tenggelam dalam kegelapan, dan Nina merasa takut. Saat ia mencari lilin di dapur, Ahmed muncul dengan senter. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Dalam remang-remang cahaya, Ahmed mendekat dan menyentuh tangan Nina. "Jangan khawatir. Aku ada di sini," bisiknya. Momen itu menjadi awal dari hubungan mereka yang tak seharusnya. Nina tidak bisa melawan godaan yang semakin kuat. Dalam gelapnya malam itu, ia merasa Ahmed adalah satu-satunya orang yang peduli padanya, meskipun ia tahu itu salah. Perasaan bersalah meliputinya, tetapi ia tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa ia telah menyerah pada godaan yang selama ini ia coba hindari. Nina tahu dirinya telah melangkah terlalu jauh. Namun, ia juga sadar bahwa tidak ada jalan mudah untuk kembali. Di rumah besar itu, rahasia kelam mereka mulai terbentuk, membawa Nina ke dalam lingkaran godaan yang semakin sulit untuk dihentikan. Hubungan terlarang antara Nina dan Ahmed semakin dalam seiring berjalannya waktu. Awalnya mereka hanya berbicara dengan nada yang lebih akrab, atau saling mencuri pandang saat tidak ada orang lain. Namun, perlahan-lahan, hubungan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Setiap kali Fatima pergi, Ahmed memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Nina dengan lebih berani. Suatu sore, saat Fatima sedang di luar kota, Ahmed mengajak Nina berbicara di ruang tamu. Ia memuji kerja keras Nina, tetapi pembicaraan itu segera berubah arah. "Nina, kamu tahu, hidupku terasa lebih berarti sejak kamu ada di sini," ucap Ahmed sambil menatapnya tajam. Nina merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini salah, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya sulit berkata tidak. Ahmed mulai memberikan Nina lebih dari sekadar perhatian. Setiap kali mereka bersama, ia memberinya uang dengan jumlah yang tidak sedikit. "Gunakan ini untuk kebutuhanmu," katanya sambil menyelipkan amplop di tangannya. Nina menolak awalnya, tetapi Ahmed bersikeras. Uang itu akhirnya ia terima, meski dengan perasaan bersalah yang membebani hatinya. Hubungan itu tidak hanya melibatkan perasaan, tetapi juga transaksi. Uang yang Ahmed berikan digunakan Nina untuk mengirimkan bantuan kepada keluarganya di kampung. Setiap kali menerima telepon dari ibunya yang berterima kasih atas kiriman uang tersebut, Nina merasa hatinya remuk. Ia tahu uang itu berasal dari dosa, tetapi kebutuhan keluarganya membuatnya tidak bisa berhenti. Hari-hari berlalu, dan rahasia mereka semakin sulit disembunyikan. Nina menjadi lebih waspada setiap kali Fatima ada di rumah. Ia takut jika gerak-geriknya atau Ahmed yang terlalu perhatian akan membuat Fatima curiga. Namun, Ahmed seolah tidak peduli. Ia bahkan semakin sering mencari alasan untuk berbicara atau berada di dekat Nina, bahkan ketika istrinya ada di rumah. Pada suatu malam, saat Fatima sedang tidur,
Ahmed mendekati Nina yang sedang membersihkan dapur. Ia menyentuh bahunya dengan lembut dan berkata, "Aku tidak bisa tanpamu, Nina." Kata-kata itu menusuk hati Nina. Ia merasa semakin dalam terperosok dalam hubungan yang tidak seharusnya. Namun, setiap kali ia mencoba menghindar, Ahmed selalu menemukan cara untuk menariknya kembali. Ketegangan di rumah itu semakin terasa. Nina mulai merasa takut pada bayang-bayang dosa yang terus mengikutinya. Setiap kali ia mendengar suara langkah kaki Fatima, ia merasa jantungnya akan meledak. Fatima, yang tidak menyadari apa yang terjadi, terus memperlakukan Nina dengan baik, bahkan seperti keluarga sendiri. "Kamu beruntung punya majikan seperti Fatima," kata salah satu tetangga yang pernah bertemu Nina di pasar. Kalimat itu membuat Nina ingin menangis. Suatu ketika, Fatima tiba-tiba bertanya pada Nina, "Apakah Ahmed pernah berbicara sesuatu yang aneh padamu?" Pertanyaan itu membuat Nina hampir kehilangan kendali atas dirinya. "Tidak, Bu," jawab Nina dengan suara bergetar. Fatima tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi Nina merasa bahwa wanita itu mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Rahasia Nina dan Ahmed seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Meski mereka berusaha menyembunyikan hubungan itu, tanda-tanda kecil mulai muncul. Fatima menjadi lebih sering pulang lebih awal tanpa memberitahu, seolah ingin memergoki sesuatu. Setiap kali Fatima pulang, Nina merasa seperti seorang penjahat yang menunggu hukuman. Di dalam hatinya, Nina tahu bahwa hubungan ini tidak bisa berlangsung selamanya. Namun, ia tidak memiliki keberanian untuk mengakhirinya. Perasaan takut kehilangan pekerjaan dan uang, ditambah dengan kelemahannya terhadap perhatian Ahmed, membuatnya tetap bertahan dalam lingkaran dosa itu. Rahasia ini semakin berat, tetapi Nina tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Pagi itu terasa biasa saja. Nina tengah sibuk membersihkan ruang tamu, seperti biasanya, Ahmed mulai mendekatinya dengan senyuman. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari hari itu, sebuah perasaan cemas yang sulit ia jelaskan. Ahmed mengajak Nina berbicara, mengungkapkan bagaimana ia semakin sulit menahan perasaan terhadap Nina. "Aku ingin lebih banyak waktu denganmu," katanya, nada suaranya mendesak. Nina hanya diam, dadanya terasa sesak oleh rasa bersalah yang terus tumbuh. Ketika mereka berbicara, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Fatima telah tiba lebih awal dari rencana. Perjalanan Fatima yang semula direncanakan memakan waktu beberapa hari ternyata berakhir lebih cepat karena urusan keluarga yang selesai lebih awal. Saat memasuki rumah, Fatima mendengar bisikan Ahmed dan suara Nina di ruang tamu. Ia berjalan perlahan, mencoba memahami apa yang terjadi. Ketika Fatima membuka pintu ruang tamu, ia membeku di tempat. Di hadapannya, Ahmed berdiri terlalu dekat dengan Nina. Meski mereka tidak melakukan sesuatu yang jelas-jelas mencurigakan, posisi mereka cukup untuk memancing amarah Fatima. "Apa yang sedang kalian lakukan?" Suaranya menggema di seluruh ruangan. Nina terkejut dan langsung mundur beberapa langkah, sementara Ahmed tampak pucat. "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan," kata Ahmed, berusaha menenangkan istrinya. Namun, Fatima tidak mudah ditipu. Ia segera mendekati Nina, tatapannya penuh amarah dan rasa sakit. "Kamu berani melakukan ini di rumahku? Di belakangku?" Suaranya bergetar, dan Nina hanya bisa menundukkan kepala tanpa mampu berkata apa-apa. Fatima, yang selama ini dikenal lembut dan tenang, kehilangan kendali. Ia mulai melempar barang-barang di sekitarnya, vas bunga, bingkai foto, bahkan buku-buku yang ada di meja. Suasana rumah besar itu berubah menjadi medan perang kecil. Ahmed mencoba meraih Fatima untuk menenangkannya, tetapi wanita itu menepisnya dengan kasar.
"Jangan sentuh aku," teriaknya, air matanya mengalir deras. Nina hanya berdiri di sudut ruangan, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa seperti seorang kriminal yang tertangkap basah. Perasaan malu dan bersalah menyelimuti dirinya. Di satu sisi, ia ingin meminta maaf kepada Fatima, tetapi di sisi lain, ia tahu tidak ada kata-kata yang cukup untuk memperbaiki kehancuran ini. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, Fatima berhenti melempar barang. Ia memandang Ahmed dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu suamiku, dan aku mempercayaimu. Tapi inilah balasanmu," katanya dengan suara rendah namun tajam. Ahmed hanya bisa menunduk, tampak seperti seorang pria yang kehilangan semua kebanggaannya. Malam itu, setelah amarahnya mereda, Fatima memutuskan untuk berbicara secara terbuka dengan Ahmed dan Nina. Mereka bertiga duduk di meja makan, suasana penuh ketegangan. Fatima awalnya berniat melaporkan Ahmed dan Nina ke pihak berwenang. "Kalian tidak hanya melanggar kepercayaan, tetapi juga hukum agama dan moral," katanya tegas. Nina hanya menangis dalam diam, sementara Ahmed berusaha memohon kepada istrinya. "Fatima, aku tahu aku salah. Aku siap menanggung akibatnya, tapi tolong jangan buat masalah ini menjadi lebih besar," ucap Ahmed dengan suara penuh penyesalan. Fatima terdiam, menatap suaminya lama, lalu mengalihkan pandangannya kepada Nina. "Dan kamu," katanya dingin, "aku memperlakukanmu seperti keluarga. Bagaimana bisa kamu mengkhianatiku seperti ini?" Fatima akhirnya memutuskan untuk menyudahi kejadian hari itu dan meminta kepada Ahmed dan Nina untuk memberikannya waktu untuk berpikir selama beberapa hari. Rumah besar Ahmed dan Fatima terasa begitu sunyi malam itu. Setelah Nina dipergoki bersama Ahmed, suasana berubah menjadi dingin dan penuh ketegangan. Fatima duduk di ruang tamu dengan mata sembab, tatapannya kosong. Ahmed berdiri tak jauh darinya, wajahnya terlihat penuh penyesalan, tetapi ia tidak berani mendekat. Sementara itu, Nina duduk di kamar kecilnya, memeluk lutut, berusaha menenangkan diri di tengah gemuruh hatinya. Malam itu, Fatima memanggil Nina untuk kedua kalinya ke ruang tamu. Dengan langkah pelan, Nina berjalan keluar dari kamarnya. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam terakhirnya di rumah besar itu. Saat ia duduk di hadapan Fatima dan Ahmed, suasana begitu mencekam. Fatima membuka pembicaraan dengan suara yang dingin dan tegas. "Kita selesaikan ini malam ini. Tidak ada lagi rahasia di antara kita," katanya. Fatima memandang Nina dengan mata tajam. "Aku ingin mendengar langsung darimu, Nina. Apa yang sebenarnya terjadi? Seberapa lama semua ini berlangsung?" tanya Fatima, suaranya bergetar, campuran antara amarah dan rasa sakit. Nina tidak mampu menatap langsung ke arah Fatima. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Saya hilaf, Bu. Semua ini salah saya. Saya benar-benar minta maaf." "Berapa lama?" desak Fatima. Suaranya kini meninggi, membuat Nina semakin gemetar. Ahmed, yang selama ini diam, mencoba menengahi. "Fatima, tolong jangan terlalu keras padanya. Ini bukan sepenuhnya salahnya." Namun, ucapan Ahmed justru membuat Fatima semakin marah. "Bukan salahnya? Kamu serius? Jadi ini salah siapa?" "Salahku," bentaknya. Air mata kembali mengalir di pipinya. Nina merasa seperti ditelanjangi oleh pertanyaan-pertanyaan itu. Ia tidak punya alasan untuk membela diri. Perbuatannya sudah mencoreng kepercayaan Fatima, seorang wanita yang selalu memperlakukannya dengan baik. Dengan suara bergetar, Nina menjawab, "Hubungan ini terjadi karena saya lemah. Saya tahu ini salah, tapi saya terlalu takut untuk menghentikannya."
Fatima tertawa sinis. Takut? Kamu takut kehilangan uang, ya? Aku tahu Ahmed memberimu uang. Berapa banyak yang dia beri? Nina tidak bisa menjawab. Air matanya semakin deras, dan ia hanya bisa menangis dalam diam. Jawaban itu sudah cukup bagi Fatima untuk mengerti. Ia merasa hatinya hancur, tidak hanya oleh pengkhianatan suaminya, tetapi juga oleh wanita yang ia percaya. Ahmed, yang merasa dirinya semakin bersalah, mencoba meminta maaf lagi. Fatima, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku telah mengecewakanmu, dan aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Tolong, berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, katanya dengan nada penuh penyesalan. Namun, Fatima tidak mudah luluh. Kesempatan? Apa kamu pikir permintaan maafmu bisa menyembuhkan semua ini? Setelah beberapa jam pembicaraan yang penuh ketegangan, Fatima akhirnya mengambil keputusan. Nina, kamu akan pulang ke Indonesia besok. Aku tidak peduli bagaimana caranya, tapi kamu tidak akan berada di rumah ini lagi, katanya dengan tegas. Nina hanya mengangguk lemah, menerima keputusan itu dengan hati yang hancur. Malam itu, Fatima juga memberikan ultimatum kepada Ahmed. Kamu pikir aku akan melupakan semua ini begitu saja? Jangan harap aku bisa mempercayaimu lagi, katanya dingin. Ahmed hanya diam, tidak berani melawan. Ia tahu, perbuatannya telah merusak fondasi rumah tangga yang selama ini dibangun bersama Fatima. Di kamar kecilnya, Nina berkemas dengan air mata yang terus mengalir. Setiap barang yang ia masukkan ke dalam koper terasa seperti beban yang mengingatkannya pada dosa-dosa yang ia lakukan. Ia merasa seperti seorang pengkhianat, tidak hanya kepada Fatima, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Saat malam semakin larut, Nina duduk di sudut kamar, merenungi segala yang telah terjadi. Ia tahu ini adalah akhir dari perjalanan kelamnya di negeri orang. Aku telah menghancurkan segalanya, bisiknya pelan. Namun, di dalam rasa bersalahnya, terselip tekad kecil untuk memperbaiki hidupnya. Mungkin, kepulangannya ke Indonesia adalah kesempatan untuk memulai dari awal, meskipun jalan yang harus ia tempuh penuh dengan penyesalan. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit ketika Nina meninggalkan rumah besar Ahmed dan Fatima untuk terakhir kalinya. Ia hanya membawa koper kecil berisi barang-barang pribadi dan setumpuk penyesalan yang beratnya tidak dapat diukur. Fatima tidak menemuinya saat ia pergi. Hanya seorang sopir yang diperintahkan untuk mengantarnya ke bandara. Rumah besar itu, yang pernah ia anggap sebagai tempat harapan baru, kini menjadi simbol dari kesalahan terbesar dalam hidupnya. Di dalam mobil menuju bandara, Nina hanya memandang keluar jendela. Jalan-jalan di Riyadh yang biasanya ia kagumi kini terlihat suram dan kosong. Kepalanya dipenuhi bayangan Fatima, wanita yang memperlakukannya dengan baik, seperti keluarga sendiri, tetapi justru ia khianati. Setiap kata-kata Fatima yang penuh kemarahan tadi malam masih terngiang jelas di telinganya, membuat air mata terus mengalir tanpa henti. Setibanya di bandara, Nina merasa seperti seorang tahanan yang dibebaskan dari hukuman, tetapi dengan harga yang mahal. Ia tahu, kebebasannya dari masalah ini bukan berarti ia terbebas dari rasa bersalah yang menghantui. Saat ia menyerahkan paspornya kepada petugas imigrasi, ia merasa seperti menyerahkan bagian dari dirinya yang sudah hancur. Di ruang tunggu, Nina duduk sendirian, memeluk koper kecilnya. Wajah-wajah orang-orang di sekitarnya tampak penuh harapan, seperti dirinya saat pertama kali tiba di Arab Saudi. Kini, ia pulang dengan tangan kosong, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara moral. Ia merasa telah gagal, tidak hanya sebagai seorang pekerja, tetapi juga sebagai seorang ibu, seorang wanita,
dan seorang manusia. Di dalam pesawat, Nina memandang keluar jendela, menyaksikan kota Riyadh yang perlahan mengecil hingga hilang di balik awan. Hatinya terasa kosong, tetapi juga penuh dengan berbagai pikiran. Ia teringat pada anaknya yang menunggu di rumah. Apa yang akan aku katakan padanya, pikir Nina. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ibunya dipulangkan lagi, kali ini dengan noda yang lebih besar dari sebelumnya? Ketika pesawat melewati samudera, Nina mulai merenungkan hidupnya. Ia berpikir tentang bagaimana ia bisa terjebak dalam kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Pertama kali ia dipulangkan, ia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Namun, kenyataannya, ia justru kembali terjerumus. Aku harus berubah, gumamnya pelan. Untuk anakku. Untuk diriku sendiri. Pesawat mendarat di Indonesia dengan mulus, tetapi hati Nina masih terasa kacau. Ia berjalan keluar dari terminal dengan langkah gontai, berharap tidak bertemu siapapun yang ia kenal. Udara lembab khas tanah air menyambutnya, tetapi tidak membawa ketenangan yang ia butuhkan. Semua yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana ia bisa memulai hidup baru di tengah bayang-bayang masa lalunya. Di rumah kecilnya, Nina disambut oleh ibunya dan anaknya yang masih kecil. Sang ibu memeluknya erat, tetapi Nina tidak bisa menahan tangisnya. Anak semata wayangnya memandangnya dengan senyum polos, tidak tahu apa yang telah terjadi pada ibunya di negeri orang. Melihat senyum itu, Nina merasa hatinya hancur. Ia berjanji dalam hati untuk tidak pernah lagi mengorbankan harga dirinya demi uang atau perhatian sesaat. Hari-hari pertama Nina di kampungnya penuh dengan bisikan tetangga. Mereka yang mendengar kepulangannya mulai berbisik-bisik, mengungkit kesalahan Nina di masa lalu. Namun, Nina mencoba untuk tidak peduli. Ia tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghapus pandangan buruk orang-orang. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah bekerja keras untuk memperbaiki hidupnya. Nina duduk di kamar kecilnya suatu malam, memandangi anaknya yang tertidur lelap. Dalam hati, ia berdoa untuk diberikan kekuatan. Kekuatan untuk memulai hidup baru, untuk menjadi ibu yang lebih baik, dan untuk tidak pernah lagi terjebak dalam kesalahan yang sama. Aku mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, bisiknya, tetapi aku masih punya masa depan. Dan dengan tekad itu, Nina memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik, meski jalannya tidak akan mudah. Tahun-tahun berlalu sejak kepulangan Nina ke Indonesia, tetapi bekas luka dari masa lalunya tetap membekas dalam. Kehidupannya sederhana, bahkan seringkali terasa berat, tetapi ia terus melangkah. Nina memulai usahanya dengan membuka warung kecil di depan rumah. Meski hasilnya tidak seberapa, ia menemukan kepuasan dari setiap jerih payah yang ia lakukan dengan tangannya sendiri. Tidak ada lagi amplop berisi uang kotor, tidak ada lagi perasaan bersalah yang menghantui setiap malam. Tetangga-tetangga di kampungnya lambat laun mulai melupakan cerita miring tentang dirinya. Mereka melihat bagaimana Nina bekerja keras tanpa mengeluh, bagaimana ia berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Anak lelaki Nina, yang kini sudah duduk di bangku sekolah menengah, menjadi sumber kekuatan terbesarnya. Setiap kali ia melihat senyuman anaknya, Nina merasa semua usahanya tidak sia-sia. Ia ingin memastikan bahwa anaknya tidak akan pernah merasakan pahitnya hidup seperti yang ia alami. Namun, di balik kehidupan barunya yang terlihat tenang, Nina masih sering menangis dalam doanya. Ia memohon ampunan atas dosa-dosa yang ia perbuat di masa lalu, dosa yang tidak hanya menghancurkan dirinya, tetapi juga melukai orang-orang yang pernah percaya padanya. Ia memohon kekuatan untuk terus menahan diri dari godaan apapun yang dapat membawanya kembali ke jalan yang salah. Dalam Ishaknya, ia selalu berdoa agar anaknya tumbuh menjadi orang yang lebih baik darinya,
seseorang yang hidup dengan integritas dan harga diri. Nina tahu bahwa ia tidak bisa sepenuhnya menghapus masa lalunya. Luka itu akan selalu ada, mengingatkannya pada kerapuhan manusiawi yang pernah membawanya ke jurang kehancuran. Namun, ia juga percaya bahwa masa depan tidak harus ditentukan oleh kesalahan masa lalu. Dengan setiap langkah kecil yang ia ambil di jalan yang lurus, Nina menemukan seberkas cahaya yang perlahan mulai menyinari kehidupannya. Cahaya itu bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang usaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Dan bagi Nina, itu sudah cukup.